446, apa macam keunikan itu? Ah! Pria si Xiao mengerang sambil memegang kepalanya di tangannya. Kemampuan bertarung luar biasa Ningxi telah jauh melebihi harapannya, begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Membunuh aktris itu, benar-benar lelucon. Dia memiliki kemampuan luar biasa yang disembunyikan di bawah sikap lembutnya. Bagaimana bisa? Pada saat itu, Ningxi sudah memuat pistol Beretta 92F Italia dengan 7 peluru. Jauh sebelumnya, Ning sudah memperhatikan bahwa semua senjata di dalam kotak semuanya dikosongkan dari majalah mereka. Orang asing itu tidak cukup bodoh untuk memberi mereka senjata api. Jadi ketika Ningxi sedang melihat senjata pertama, dia sudah menyusun rencana. Dia berusaha membeli lebih banyak waktu di babak pertama dan putaran kedua adalah membuat orang asing menurunkan penjaga mereka. Sedangkan untuk babak ketiga, Ningxi sudah memiliki rencananya siap. Di saku pria si Xiao, ada beberapa item berbentuk cembung yang terlihat seperti peluru, dan tidak mungkin bagi Ningxi untuk salah mengira bentuk peluru. Plus, di tempat-tempat seperti Philadelphia, itu normal bagi anggota geng untuk memiliki peluru tambahan pada mereka untuk penggunaan darurat. Ningxi juga menyadari bahwa karena kebanggaan orang asing, mereka tidak mengambil senjata pada pasukan Lu Tingqiao, karena mereka berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendali mereka. Pada awalnya, Ningxi ingin mengambil keuntungan dari kebanggaan mereka dan mengambil pistol dari pria kemeja putih, tetapi pada akhirnya, dia kehilangan rencana ini. Pistol yang dibawa pria si Xiao itu adalah pistol yang dibuat khusus. Ningxi tidak tahu apa-apa tentang jangkauan pemotretan, kekuatan penetrasi, dan akurasi. Jika dia menggunakannya dan membuat kesalahan, dia dan pasukan Lu Tingqiao pasti sudah mati tanpa keraguan. Dan di dalam kotak terdapat salah satu favorit Ningxi, pistol Italia Beretta 92F. Dia yakin bahwa jika dia menggunakannya, akan ada peluang 80% dari mereka untuk keluar dari keadaan darurat ini. Si Xiao dan Xiongzi keduanya tercengang oleh gerakan Ningxi. Performa yang luar biasa. Siapa yang bisa menduga bahwa kekuatan ledakan seperti itu disembunyikan di bawah penampilannya yang lemah dan lembut. Ningxi memiliki pistol Beretta 92F Italia yang dimuat sudah mengarah ke pria botak. Babi bodoh. Bunuh wanita sialan itu sekarang. Meledak pria botak itu. Titik penjualan Italia Beretta 92F adalah bahwa ia dapat menggunakan sekitar 90% dari peluru yang diproduksi dari Philadelphia, jadi orang tidak perlu khawatir kehabisan amunisi. Saat pria botak itu berbicara, dia dengan cepat mengarahkan senjatanya ke arah Ningxi dan berniat untuk membunuhnya terlebih dahulu. Dia penuh percaya diri dengan keahlian menembaknya. Namun, sebelum tujuannya bahkan bisa mencapai Ningxi, senjatanya menembak. Bang! Suara tembakan keras bergema di seluruh tempat itu, ketika tujuannya mencapai sasarannya dan darah mengalir keluar dari dahi pria botak itu. Buk! Pria botak itu jatuh dan tubuhnya bergerak sedikit sebelum menghembuskan napas terakhir. Ningxi bahkan tidak melihat pria botak itu. Pandangannya tertuju pada si Xiao dan pria yang mengerang dengan kemeja putih sepanjang waktu. Keahlian menembak macam apa, dia bahkan tidak perlu melihat, teguk Xiongzi, jelas terkesan. 447, kecepatannya terlalu cepat. Baik Xiongzi dan si Xiao terkejut, pikiran mereka benar-benar kosong. Apa yang baru saja terjadi telah keluar dari harapan mereka. Apakah Ningxi benar-benar hanya aktris normal? Apa yang kamu katakan tadi? Ningxi dingin seperti es, nadanya mengirimkan merinding di kulit semua orang. Kamu penyihir. Tangkap dia. Beberapa orang asing kembali ke akal sehat mereka setelah menyadari apa yang telah terjadi, dan mereka mengangkat tangan mereka untuk mengarahkan senjata mereka ke Ningxi. Bam! 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 Beberapa tembakan senjata lagi meledak di udara. Darah mengalir dari dahi para lelaki asing itu, mata mereka terbuka lebar karena terkejut dan mereka kemudian jatuh ke lantai segera setelah itu. Itu sangat cepat, terlalu cepat. Mes Ning, dia terlalu cepat. Xiongzi mengoceh, terkesan, tidak, dia tidak hanya cepat. Akurasinya sangat menakutkan, jarak yang dia tembak tepat adalah jarak tembak maksimum dari pistol yang dia gunakan. Kecepatan luar biasa ditambah perhitungan maju, dan akurasi yang akurat. Ada tidak mungkin dia hanya seorang aktris. Siapa sebenarnya dia?
Xiongzi tidak akan pernah percaya bahwa seorang aktris mampu melakukan hal ini. Senyum pahit menghampirinya. Apa yang dipikirkan bosnya, memintanya untuk melindungi seorang wanita seperti Ningxi. Apakah dia bahkan membutuhkan perlindungan? Kemungkinan besar, dia seharusnya melindungi orang lain. Si Xiao sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ningxi bahkan tidak melihat orang asing sepanjang waktu, tampak seperti dia menembak secara acak tetapi semua tembakannya mengenai target mereka, sementara musuh tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada akhirnya, yang tersisa hanya Alice. Ah, pria berseragam putih itu masih kesakitan seperti babi yang dibunuh. Betapa merepotkan, tersesat. Ningxi menendang pria itu di nyali dan dia berguling kesakitan, hanya untuk menjauh darinya. Baik si Xiao dan Xiongzi tidak berani mengatakan apa-apa, terutama si Xiao. Dia tidak takut dengan kekuatan ledakan Ningxi dan keterampilan bertarungnya, tapi itu adalah senjatanya dan keahlian menembaknya yang mengerikan. Kamu beruntung, seandainya beberapa tahun yang lalu, kamu pasti sudah mati, berbicara padaku seperti itu. Ningxi melirik si Xiao, apakah kamu mengerti? Ya, si Xiao mengepalkan giginya dan menyerah padanya. Nalurinya mendesaknya untuk tidak bertengkar dengan wanita ini. Mes Ningxi, cepat bunuh wanita itu. Xiongzi berkata dengan cepat begitu dia melihat Alice masih hidup. Ningxi menatap Alice dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan tadi? Tentang aku hanya tahu bagaimana menjual tubuhku, dan bahwa kamu hanya perlu tanganmu untuk membunuhku. Alice mengerutkan kening padanya dan berkata dengan dingin, kau bukan apa-apa di mataku, dasar babi bodoh. Alice dengan cepat mengeluarkan senjatanya. Bam! Ningxi lebih cepat. Alice terkejut dengan kecepatan Ningxi tetapi tembakan itu sengaja meleset, memukul senjatanya. Pah! Pistol Alice terlempar sekitar 10 meter darinya. Luar biasa, sekarang bunuh dia, Xiongzi berkata dengan penuh semangat. Aku kehabisan peluru. Ningxi melemparkan pistolnya yang kosong dan mengangkat bahu. Ya, kita butuh seseorang untuk tetap hidup. 448, jangan takut, aku di sini. Kamu daging mati. Alice melotot marah ketika dia menyerbu dengan cepat dan bersiap untuk melemparkan pukulan. Pemegang sabuk merah hitam saat ini sangat sombong. Ningxi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang, bahkan tidak peduli untuk menganggap Alice serius. Hati-hati, wanita itu berbahaya. Xiongzi mengingatkannya. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Ningxi mengayunkan kaki kanannya tinggi-tinggi dan dengan cepat menurunkannya. Sama seperti Alice baru saja mendekati Ningxi, tendangan Ningxi sudah bergerak ke bawah, dan mendarat tepat di kepala Alice dengan celah. Alice kehilangan kesadaran dan berbaring di lantai tanpa bergerak. Lulus, pingsan. Xiongzi terbata-bata karena terkejut. Ningxi telah mengalahkan wanita asing hanya dengan satu tendangan. Aku lupa memberitahumu itu, aku sabuk hitam, kata Ningxi dengan tenang setelah dia membuat Alice pingsan. Melihat kembali apa yang baru saja terjadi, si Xiao dan Xiongzi tertegun tak bisa berkata-kata. Ningxi. Tiba-tiba, suara yang akrab memotong keheningan. Suara itu. Lu Tingqiao. Bos. Ningxi cepat berlari dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan hanya setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Kamu, pada saat ini Lu Tingqiao sangat marah, kata-katanya terbakar dengan amarah dan kemarahan menggerogoti hatinya, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Ini adalah pertama kalinya Ningxi melihat Lu Tingqiao seburuk ini dan dia takut, bos, kau menakutkan. Lu Tingqiao menggertakkan giginya, kamu benar-benar tahu apa itu ketakutan. Ningxi memasang ekspresi menyedihkan dan berkata dengan lemah, tentu saja aku takut, aku hanya seorang gadis. Aku hampir mati sekarang, kakiku masih bergetar, bos, jangan berteriak padaku lagi, aku perlu kenyamanan. Si Xiao dan Xiongzi benar-benar terdiam oleh adegan ini. Keduanya kesal pada Ningxi. Beberapa saat yang lalu, dia masih bertingkah sangat tinggi dan hebat. Bagian mana dari dirinya yang tampak takut? Apakah dia menderita skizofrenia? Bos tidak akan pernah percaya padanya. Ketika Lu Tingqiao melihat ekspresi panik gadis itu,
dia hanya menahan kemarahan batinnya dan memutuskan untuk tidak mengganggunya dengan masalah itu lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menepuk kepala gadis itu dengan telapak tangannya yang lebar untuk menghiburnya. Jangan takut, aku di sini. Ningsi mendesah panjang dan diam-diam menepuk dadanya karena dia baru saja melewatkan bencana besar. Bos benar-benar menakutkan ketika dia marah. Dia kemudian melanjutkan dengan lemah, aku tidak takut lagi setelah melihatmu, bos. Selama kamu tidak meneriaki aku. Lu Tingqiao tampak meminta maaf, salahku, aku tidak akan melakukannya lagi. Si Xiao dan Xiongzi terdiam lagi. Apa yang baru saja terjadi? Siapa orang ini? Apakah ini bos mereka, Lu Tingqiao? Atau apakah ini sebenarnya bukan bos mereka, tetapi apakah jebakan lain dibuat oleh musuh mereka? Satu-satunya yang masih santai tentang semua ini adalah Cheng Feng, yang berdiri di belakang Lu Tingqiao. Dia mendorong kacamatanya ke atas hidungnya dan memandanginya dengan wajah yang sepertinya mengejek mereka sebagai bajingan muda yang tidak tahu yang lebih baik. 449, mengambil Boss on Aride. Di jalan keluar dari gudang senjata. Ningsi lega mengetahui bahwa Lu Tingqiao baik-baik saja saat dia melihat pemandangan di luar jendela mobil. Philadelphia, terakhir kali dia berada di sana, tempat itu selalu ramai. Apa yang sekarang tersisa adalah negara yang hancur akibat perang. Lu Tingqiao mengarahkan pandangannya pada Ningsi saat dia melihat keluar jendela. Tidak peduli seberapa teliti rencananya, ketika dia mencapai gudang senjata dengan anak buahnya, dia benar-benar tidak berharap melihat Ningsi, yang seharusnya aman dan sehat kembali di rumah, muncul di tempat yang berbahaya. Selain takut, ia kagum dengan apa yang dilihatnya. Dalam hitungan detik, semua orang telah kehilangan nyawa di bawah tembakannya dan tentu saja, satu pukulan berat miliknya yang mengalahkan wanita asing itu. Pada saat itu, gadis itu memiliki aura yang sangat berbeda di sekitarnya, aura aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak ada jejak Ningsi yang dia tahu, seolah dia hanyalah orang asing. Tapi dia tahu. Gadis itu masih Ningsi. Itu adalah versi masa lalunya. Tetapi ketika dia melihat dia naik ke arahnya dengan bahagia dan menyedihkan mengatakan kepadanya betapa takutnya dia tahu bahwa dia masih gadis yang dia kenal. Ningsi berbalik dan matanya bertemu dengan Lu Tingqiao. Dia menelan ludah, bos, kenapa kamu menatapku? Apakah kamu mencoba membalas padaku sekarang? Kamu bilang kamu tidak akan marah lagi padaku. Lu Tingqiao mengendalikan pikirannya dan berkata dengan ramah, aku masih punya hal lain untuk ditangani di Philadelphia. Apakah kamu ingin kembali dulu atau kamu akan pergi bersamaku nanti? Ningsi menjawab setelah dia memikirkannya, aku akan kembali denganmu. Dia kemudian menjelaskan, iya, saya tidak punya pekerjaan beberapa hari ini dan ini adalah kesempatan yang langka saya bisa keluar dari negara. Saya kira saya akan mengambil kesempatan ini untuk berlibur singkat. Lu Tingqiao menatapnya dengan serius dan berkata dengan nada yang sedikit lebih dingin dari biasanya, jika kamu pergi bersama denganku, kamu akan tetap berada dalam pandanganku selama beberapa hari ke depan. Ningsi tampak bermasalah, kalau begitu, bukankah aku akan bosan sampai mati? Wajah Lu Tingqiao tiba-tiba menjadi gelap. Ningsi cepat-cepat diucapkan ulang, tidak. Bagaimana aku bisa bosan ketika aku bersamamu, bos? Ini adalah kehormatan besar untuk bisa tinggal di sisi kehormatanmu. Di bagian belakang mobil, Xiongzi batuk ringan dan dengan suara rendah dia berkata, Mes Ningsi, apakah dia menderita skizofrenia? Si Xiao memutar matanya ke arahnya, persetan dengan skizofrenia omong kosong itu. Tidakkah kamu lihat sekarang, dia membawa bos dalam perjalanan selama ini? Jadi dia hanya berakting di sekitar bos. Xiongzi masih bingung. Lalu bagaimana Anda menjelaskan sikap bos terhadap Mes Ningsi? Si Xiao tidak bisa kembali untuk yang ini, jadi dia bergumam, bagaimana aku tahu? Aku takut. Lagi pula, dia hampir berpikir bahwa bosnya yang baru saja muncul adalah penipu. Cheng Feng yang mendengarkan percakapan mereka sambil mengerjakan dokumen-dokumen sepanjang waktu tidak bisa menahannya lagi, apa yang akan kalian ketahui? Kamu adalah kekuatan cinta. Mereka akhirnya mencapai area yang aman. Di hotel, Lu Tingqiao membawanya langsung ke kamarnya.
Dia membimbingnya untuk duduk di sofa kemudian melanjutkan ke balkon untuk membuat panggilan telepon. Beberapa saat kemudian, Cheng Feng membawa Ningxi konsol game PSP, beberapa majalah mode, dan beberapa makanan ringan. Setelah ia menenangkan Ningxi, Lu Tingqiao mengumpulkan anak buahnya untuk rapat. Melalui jendela dari ruang rapat, dia bisa melihat Ningxi di ruang tamu. Dia benar-benar tidak akan meninggalkannya dari pandangannya. 450, Bajingan Yun. Ningxi duduk di tengah cincinnya yang terdiri dari konsol game, majalah, dan makanan ringan, merasa seperti hewan peliharaan menunggu kembalinya tuannya. Beberapa saat kemudian, Cheng Feng, Xi Xiao, Xiongzi dan beberapa orang lainnya berjalan melewatinya. Orang-orang lain yang belum pernah melihat Ningxi sebelumnya terkejut bahwa ada seorang gadis imut di ruang tamu. Xi Xiao dan mulut Xiongzi berkedut sedikit ketika mereka melihatnya dengan patuh duduk di sofa dengan majalahnya. Ningxi tidak berminat untuk bersantai sekarang, jadi dia melirik Lu Tingqiao dan melihat bahwa dia sangat fokus pada diskusi. Dia dengan cepat mengirim seseorang pesan teks, Yun, brengsek. Dia menambahkan banyak tanda seru untuk mengekspresikan kemarahannya. Balasan kembali dengan cepat. Wortel Yun, saya berani Anda mengatakannya lagi. Ancaman sekarang, iya, beraninya dia. Ningxi mengetuk layarnya, terserah Anda. Yeun, brengsek. Wortel Yun, Ningxi. Apakah Anda mencari masalah? Ningxi mendidih karena marah ketika dia melihat pesan ini. Dia menjawab, jadi kamu malu dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Anda tahu bahwa Anda tidak bisa memenangkannya secara langsung, jadi Anda menggunakan serangan mendadak. Langkah yang rendah. Memalukan bagi semua bajingan bahkan menyebut Anda bajingan. Balasan berikutnya tiba sekitar 10 detik kemudian, serangan mendadak. Ningxi menjawab dengan cepat, siapa lagi kalau bukan kamu? Jangan bilang padaku bahwa Viro dan Alice bukan orang-orangmu. Sebuah jawaban kembali hampir secara instan, Wortel Yun, kalian bertengkar. Kamu bertaruh. Jika bukan karena akalku dan keberanianku, aku akan mati. Dan jangan Anda mencoba mengubah topik, itu bukan poin utama. Wortel Yun, sayangku, tentu saja, itulah poin utamanya. Pada saat yang sama, di bar bawah tanah di Las Vegas. Di bawah cahaya yang menyilaukan dan musik yang keras, orang-orang mabuk menari sepanjang malam di kolam dansa. Seorang pria tampan berambut pirang, bermata biru duduk di bawah bola disko kristal raksasa di tengah-tengah stan mewah, dengan secerca iblis yang keluar dari matanya. Kerumunan besar gadis-gadis panas berpakaian minim mengelilinginya dan minum dengan gembira, itu benar-benar pesta mewah. Seorang pria Asia berambut hitam duduk di dekatnya, sendirian di sofa besar. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, memakai earphone biru dan sedang mengerjakan laptopnya di depannya. Dia memberi kesan pada orang-orang bahwa dia tidak ingin ada orang di dekatnya. Tidak peduli bagaimana keadaan menjadi gila di bar, semua orang menghindarinya. Itu membentuk kontras yang tajam dibandingkan dengan meja pria berambut pirang Italia itu. Beberapa saat kemudian, pria berambut hitam itu mengangguk dengan hormat pada laptop kemudian berjalan ke arah pria Italia itu, dan berkata dengan nada tenang, Mer Augustin, apakah Viro bertindak atas perintah Anda? Pria Italia bermata biru dengan rambut pirang itu mendongak dengan mabuk, Memhem, Viro, oh ya, itu perintahku. Ada apa, teman baikku? Pria berambut hitam itu berkata tanpa basa-basi, kamu telah melawan seseorang yang seharusnya tidak kamu miliki. Seseorang yang tidak seharusnya aku lawan. Pria itu bertanya, masih bingung. Namun, itu tampak seperti sesuatu yang menyadarinya dan dia telah menyadari sesuatu. Maksudmu wanita itu? Selanjutnya bab 451, hanya untuk seorang wanita.